Agus Dermawan, instruksi. Instruksi Pak Agus. Ada apa? Emang kita nggak boleh cinta dunia? Boleh. Karena hidup kita di alam dunia. Tapi ingat jangan terlampau cinta pada dunia. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Makanya hidup itu nggak perlu kaya-kaya amat. Dengerin saya ngomong nih. Hidup nggak perlu kaya-kaya amat, nggak perlu miskin-miskin bener. Terlampau kaya kita pusing, terlampau miskin kita puyeng. Bener nggak? Terlampau kaya nih kita takut harta digarong orang. Pasang satpam 17, anjing helder 10 ekor, takut digarong. Tuh orang kaya bangun-bangun malam-malam bangun bukan tahajud, dia ngintip satpam gue jaga apa enggak. Jadi bukan satpam jaga dia jaga satpam. Jaga apa enggak? Terlalu miskin juga puyeng. Makanya hidup itu nggak perlu kaya banget, nggak perlu miskin bener, sederhana aja. Yang bagus mana? Ini dipasang dulu. Mana yang bagus mic-nya? Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-qail fi kitabil karim, ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para santri, kita berdoa pada hari malam yang panas ini, yang sejuk. Ibu ngipas-ngipas aja sih, jadi saya bilang panas dah. Semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Tadi wakil wali kota Tangerang ya, kabupaten kota Pak Arif ya, baru aja nyampein sambutannya. Ada Pak Sekda juga di sini, Pak Kapolres diwakili oleh Bapak Kapolsek. Dia Kapolres. Alhamdulillah. Cuman segitu-gitunya saya bisa bahasa Jawa. Kemudian Pak Suyatno ya, Pak Lurah Tanah Tinggi. Mana ya Pak Lurah? Iya, makasih Pak kehadirannya. Sebentar ya Bu, saya sebutin dulu nih para pimpinan kita. Sebab kalau nggak disebutin repot. Di sini hadir, masya Allah, yang punya acara nih Bapak Ketua DKM Ustadz Haji Ahmad Khaidir, yang wajahnya mirip Ustadz Arifin Ilham. Juga sahabat saya yang nelpon saya, siapa ini? Pak Kiai siapa? Kiai siapa?
Kiai Ali Sadikin. ahlan wassalam abuya Bapak Kiai Haji Ali Sadikin yang tercinta. Santrinya banyak banget Kiai, Masya Allah. Silahkan Kiai. Abuya Bapak Kiai Haji Ahmad Sadikin, Insyaallah. Alhamdulillah. Ali cakep santrinya semua. Afwan Kiai, anak di atas nggak apa-apa? Nggak apa-apa di sini ya. Demikian ceramah saya, semoga bermanfaat. Kiai maafin, baru semenit. Amplopnya dipotong. Iya. Pak Kiai Haji Ali Sadikin yang saya cintai. Pak Ahmad Khaidir ya, Ketua DKM, Ketua RW. Mana Pak RW? Pak Budi. Ya. Juga Bapak Ketua DKM Ar-Royan, Pak Samsul Arifin, Pak Sumardianto dari BIN, Badan Intelijen Negara. Ini yang rambutnya mirip Pak Ganjar Pranowo. Rambutnya udah putih. Ibu-ibu, ini saya punya sahabat Bapak Haji Ustadz Haji Muhammad Hidayah. Mana orangnya? Iya. Dia telepon melulu. Saya ceramah di mana-mana, di WA, di telepon, di WA, jangan sampai nggak datang. Sekalinya datang saya kesorean, ikut juga Maulid Nabi Muhammad Sallallahu. Saudara-saudaraku, malam ini kita memperingati Maulid Baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad. Nabi besar kita Muhammad dari zaman Malik Al-Muzaffar. Bu, masih hidup? Ya Allah, mangap ngotot, matanya begini, mulutnya begini mangap. Saya takut. Saya tanya dulu, diplototin saya sehat. Zaman Malik Al-Muzaffar bersambung dengan adik ipar yang bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai gini hari nih, peringatan Maulid nggak berubah tujuannya, tajdidul iman. Li tajdidil iman, perbaruan iman. Amin dong. Pertebal iman. Amin. Persubur takwa. Akhlak biar pada betul. Itu tujuannya perubahan, perbaikan iman. Nah, kadang-kadang Kiai Ali Sadikin saya ceramah di mana-mana nih. Isra Mi'raj jalan terus, Maulid apalagi diperingatin susi Indonesia. Tapi tetap aja subuh kesiangan terus. Zuhur kesibukan. Asar serba tanggung. Maghrib kecapean. Isya bagus pada ngaku lo semua ya. Isya ketiduran dia bilang. Coba. Motivasinya, tujuannya adalah menjadi akhlakul karimah yang mulia, yang dicontoh oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad. Inilah anak-anak muda kita, anak santri kita. Benar Pak Kiai Haji Ali Sadikin ini mengajarkan antum. Coba dengar baik-baik anak-anak sayang. Mengajarkan antum kita semua untuk menjadi manusia yang, nih maaf, ada kalimat tarbiyatul aulad fil Islam.
Mendidik anak dalam Islam itu bagaimana? Dipondokin di pondok pesantren, itu bahasa pesantrennya adalah Syubbanul Yaum Rijal Ghad. The young today is leader tomorrow. Paham gak orang ngomong? Pada mengapa aja nih? Ngerti nggak orang ngomong? Anak muda sekarang yang dibina, yang ditarbiyah, yang di-upgrade untuk menjadi pemimpin di masa akan datang. Amin dong. Pak Ketua DKM, kita nggak tahu nih, siapa tahu aja di antara jamaah kita nih, anak santri kita, ke depan ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, kita nggak tahu kan. Tapi pemimpin yang beriman, alim, tapi nih dengerin, intelek tapi alim itu dibina sejak dini, sejak sekarang. Bahkan sejak dalam kandungan, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Kewajiban bapak ibu terhadap anak yang baru lahir, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Ibu mau nggak ke surga? Kurang kompak Pak ya. Mau ke surga apa kagak? Mau ke surga apa enggak? Pintar. Kalau ibu mau ke surga, izinin suaminya sedekah, nikah lagi. Nikah lagi. Ustaz Ahmad Haidir bilang sedekah, kawin lagi. Ngomong-ngomong soal kawin lagi, saya punya cerita. Mau dengar kagak? Saya kiai pidato di Abuya Zayadi Muhajir Aziyadah Klender, Tanah 80. Itu Buya cinta banget sama kiai atau ustadz-ustadz muda waktu dulu. Tapi itu Buya pidato sambutan di hadapan kaum ibu, 5.000 kaum ibu. Pak, 5.000 kaum? Pak, 5.000 kaum? Harus ke emak-emak kali ya. Bu, 5.000 kaum? Kata Abuya bilang, ibu-ibu mau ke surga apa tidak? Saya lagi cerita. Itu Buya cerita begitu, pidato, emak-emak bilang mau sambil merem. Enggak mikir lagi, mau ke surga nggak bu? Mau. Merem. Tapi ujiannya berat ibu-ibu, biarin. Apaan Buya ujiannya? Izin suaminya nikah lagi. Hah? Tadinya kan angkat tangan tuh, dia turun semua. Nggak ada mau. Di pojok ada emak-emak satu orang, tetap angkat tangan. Kenapa ibu kok yang lain pada turun tangannya, kok ibu di pojok sendirian angkat tangan? Saya mau ke surga. Saya mau ke surga. Kenapa? Udah telanjur, suami saya udah 4 bininya katanya. Oh, ibu curhat sama saya. Masya Allah. Ya udah, kita lanjutin yang lain. Sampai di mana saya ngomong tadi? Sampai di mana saya ngomong? Hah? Jadi motivasinya akhlakul karimah sekarang nih, maaf nih, baru 3 hari kemarin, karena tuh anak akhlaknya nggak dibina. Ayo, karena tuh akhlak nggak ditarbiyah, nggak dipondokin tuh bocah. Bapaknya pejabat, itu anak punya pacar, tuh pacarnya dilindes. Surabaya 3 hari kemarin. Tibang urusan pacar, hablum minallah hablum minan nas. Tapi kalau orang yang imannya mantap, wala ta'asu min rauhillah, jangan kamu, ayo konson, berputus asa dari rahmat Allah. Tibang urusan perempuan, tibang urusan laki, betul nggak kira-kira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kompak, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Begitu. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru kita minta tolong. Betul enggak?
Kerja dulu baru kita mendapatkan gaji, betul nggak? Tanam dulu padi baru kita bisa panen, betul? Ceramah dulu baru kita dapat pahala, duit lagi lu. Malu-maluin gua aja, duit lagi. Saya kan malu. Ceramah dulu baru dapat duit. Saya nih, maaf nih, demi Allah nih, tiap malam saya ceramah nggak pernah mikirin amplop. Tiap malam amplop saya buang ke sampahan. Jangan suuzon. Ceramah dulu baru dapat pahala. Duit mulu. Habis dapat pahala baru dapat pahala lagi. Ya Allah. Ibu sih begitu. Ini kan gak enak depan orang banyak. Kenapa terjadi doomsday, the end of world, gejala kiamat sugro? Ayo kenapa? Panas berkepanjangan, nanti musim hujan, terus kebanjiran, terkadang Cianjur ya masih juga digoyang sama Allah. Artinya gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung Merapi, semburan lumpur yang mendidih, bahkan Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami di mana-mana. Makanya saya lihat ini, saya senang Pak Kiai ini, anak-anak muda pada ngaji, kemudian juga ibu-ibu pada ngaji, saya senang. Ini semuanya kelihatannya, semuanya, ayo dengar baik-baik, ini semuanya kelihatannya ahli surga semua. Kelihatannya. Udah ibu bapak tugasnya amin aja udah. Kelihatannya ahli surga, amin semua. Ibu tanya dong, adik-adik tanya, Pak Agus Dermawan, kenapa kami semua menjadi ahli surga? Tanya dong, tanya. Kok diam-diam baik? Kenapa kami ahli surga? Saya bisa loh melihat, saya tembus hati orang, bisa tembus loh. Ini ahli surga semua. Kenapa? Karena ahli surga itu punya ciri. Kalau kita ngaji sama Pak Kiai Haji Ali Sadikin, ciri-ciri ahli surga itu wajhun malihun, wajahnya cakep, bersinar berseri-seri. Nih saya lihat wajahnya bersinar semua, cakep semua. Karena ada hati yang bagus, lampu lagi ya Allah. Udah 2 kali loh, tadi lo duit nih. Tadi lo ngomong duit, sekarang lo bilang lampu lagi. Saya ngomong serius nih. Wajhun malihun, hatinya inner beauty, amin dong. Kalau hatinya bagus, ada outer beauty, keluar wajah bersinar, amin dong. Bukan karena ada lampu aja. Wajhun malihun. Yang kedua, ahli surga itu, sebelum saya membahas lebih lanjut, yang kedua ahli surga itu walisanun fasihun, lidahnya fasih. Kalau ngomong nggak pernah nyakitin hati orang lain, betul nggak? Kira-kira ada nggak teman kita? Ada nggak teman kita yang ngomong sedikit tapi bikin nyelekit, sakit hati kita? Yang mana orangnya? Yang mana? Hah? Kagak datang. Tujuan lagi tuh nggak datang dia. Walisanun fasihun, lidahnya fasih, salawatnya fasih, Qurannya bacaannya fasih, makhrajnya Allahu Akbar fasih. Apalagi tuh lidah dijaga, nggak pernah nyakitin hati orang lain. Makanya ada peribahasa mengatakan waqad yurja lijar isyaifi burul wala burul lima halisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Bule aye de pambulah bule. Maaf nih, ini orang-orang Betawi semua nih, jangan pakai bahasa Padang lah. Babuek bayi pado-padoi babuek jahe sekalipun jangan. Berbuat baik harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Ini lidah dijaga. Dulu ada peribahasa mengatakan, ayo anak-anakku saya, ibu, bunda, dulu ada peribahasa mengatakan awas hati-hati, lidah itu adalah harimaumu. Emang lidah tuh gak betulang memang. Tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Memang lidah tak bertulang. Ibu sih
Lidah memang tak bertulang, tapi ada peribahasa mengatakan bahwa lidahmu adalah harimaumu. Betul nggak? Sekarang merinding saya, bukan hanya lidahmu harimaumu, jarimu adalah petakamu. Medsos, media sosial, jarimu adalah petakamu. Hati-hati. Saya ini sekarang ikut campur untuk memainkan media sosial, gadget, handphone. Maaf, itu saya bikin Instagram dan muatannya sholawat dan muatannya ceramah agama singkat. Saya bikin @kh_Agus Dermawan. Bu, @kh ada di @kh_Agus Dermawan. Maksud saya ibu paham? Bapak paham? Follow me. Daripada bapak adik-adik nih nonton film yang nggak bener di HP. Ada kata the man behind the gun, the moral behind the man. Manusia, ya beridik saya. Manusia di belakang manusia itu the man behind the gun. Manusia di belakang senjata. Senjata Pak Polisi, nih senjata bisa buat perang karena manusia, betul nggak? Senjata bisa buat damai karena manusia, betul nggak? Tapi dalam pribadi manusia ada istilah the moral behind the man, moral di belakang manusia. Di belakang manusia itu, di belakang moral manusia ada morality, attitude, etika, akhlakul karimah. Akhlaknya baik, negara baik. Amin ngapa? Shoki Bek pernah ngomong inamal umamu akhlakul mabakiyas fa'in humu zahabas akhlakum zahabu, bahwa tegak kokoh satu bangsa tergantung pada akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Amin semuanya. Kalau negara akhlaknya buruk, negara pun akan hancur. Betul kagak? Makanya kita kadang-kadang Kiai, maaf nih, terlalu cinta kepada keduniaan. Agus Dermawan, instruksi Pak Agus. Ada apa? Emang kita nggak boleh cinta dunia? Boleh, karena hidup kita di alam dunia. Tapi ingat, jangan terlampau cinta pada dunia. Karena hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Makanya hidup itu nggak perlu kaya-kaya amat. Dengerin saya ngomong nih. Hidup nggak perlu kaya-kaya amat, nggak perlu miskin-miskin bener. Terlampau kaya kita pusing, terlampau miskin kita puyeng. Bener gak? Terlampau kaya nih kita takut harta digarong orang. Pasang satpam 17, anjing helder 10 ekor, takut digarong. Tuh orang kaya bangun-bangun, malam-malam bangun, bukan tahajud, dia ngintip satpam gue jaga apa enggak. Jadi bukan satpam jaga dia jaga satpam. Jaga apa enggak? Terlalu miskin juga puyeng. Makanya hidup itu nggak perlu kaya banget, nggak perlu miskin bener, sederhana aja. Contohnya kita punya uang, contohnya nih, punya uang barang 20 miliar cukup. Kontrakan barang 300 cukup. Toko emas barang 20 cukup. Maka coba, ini dunia. Kalau saya ngomong di TV, ada Trans TV yang Islam tuh indah, jamaah itu Maulana, ada juga di TVRI Nasional tiap Senin pagi jam 5, ada juga di Cahayati Indonesia Sabtu atau Minggu. Saya pernah ngomong begini, bahwa dunia ini, ayo concern, bukan tempat tinggal. Ustaz, dunia bukan tempat tinggal pemirsa Indonesia, bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah, tempat meninggal. Mak saya, mama saya meninggal, Ibu Hajah Aan Hayati binti Tata, bapak saya Pak Haji Dadang Iskandar meninggal. Mungkin di antara orang tua kita yang emak kita sudah banyak yang meninggal, bukan tempat tinggal ini, tapi tempat meninggal. Coba deh ke back surah Al-Hadid
suratnya surat 57, di ayatnya ayat 20 Al-Hadid, Allah mengatakan i'lamu annamal hayatu dunya. Nak sayang, ya colek temannya. I'lamu annamal hayatu dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah hanya laib. Laib itu permainan, Pak, Bu, permainan adik-adik. Orang main layangan enggak selamanya main layangan, betul enggak? Orang main kelereng, main gundu enggak selamanya main gundu, betul enggak? Sebentar itu dunia. Fata morgana, bayang-bayangan. Kelihatannya enak tuh dunia. Maaf, padahal Masya Allah hanya bayangan saja. Dunia laib, permainan. Walahun, senda gurau, cuman bercanda doang tuh dunia. Wazinatun, ternyata dunia itu hanya perhiasan, betul nggak kira-kira? Kalau andai kata tadi Pak Haidir ngomong bahwa ini mau dibangun lantai 2 buat masjid, di bawah buat aula. Wazinatun, ternyata dunia ini permainan sandiwara dan perhiasan. Andai kata ibu-ibu, dengerin ibu-ibu nih, Bu, dengerin. Andai kata ibu-ibu punya permata, intan, berlian, amin dong. Punya emas yang banyak, amin dong. Tidak segram pun ibu sumbangkan, 2,5% nggak dikeluarkan zakatnya buat masjid Al-Barkah. Maaf nih, punya uang banyak, punya perhiasan banyak, tiba-tiba meninggal, maka perhiasan itu dijual oleh suaminya buat sedekah. Ya Allah, kawin lagi dia masuk uzon malakinya deh, suzon banget ke suami. Perhiasan dijual, perhiasan ibu dijual oleh suami buat kawin. Jangan, bapak maunya udah amin aja tuh. Ya. Ini Masjid Al-Barokah, ada di Kiai, Masjid Al-Barokah. Al-Barkah, ya Al-Barokah, Al-Barkah sama ada. Al-Barkah, Masjid Al-Barkah ini, coba tahu nggak singkat artinya apa berkah barokah itu? Barokah itu, Al-Barkah itu dia punya makna. Kalau kita ngaji sama Kiai Haji Ali Sadikin, mau tahu nggak antum? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Buat apaan? Kerja nih gaji 1 bulan 10 juta nggak berkah, ngapain? Betul nggak? Lebih baik 100 juta tapi berkah nikmat. Iya. Jangan nanti Bapak kebet di surahnya Al-Munafikun, surat ke-63 Al-Munafikun, kemudian di ayatnya saudara 9 sampai 11. Nah, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya cuma lihat jam doangan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, hei, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai akan hartamu. Dengerin semua nih, dengerin. Dan anak-anakmu dalam lalai lengah, ingat kepada Allah. Kalau orang yang lalai akan hartamu dan anak-anakmu, kejadian tuh anak Masya Allah dikasih makan duit haram, akhirnya tuh anak gak pada bener, dipondokin juga kagak, saudara gak diajarin, ternyata Masya Allah tuh anak mau hidup rimba, mau hidup semaunya saja. Makanya kita harus bersyukur, tafakur, tadabbur, tasyakur, berpikir bahwa dunia sebentaran. Zero sum game, tempat sandiwara yang punya nilai 0, 0, tergantung sama kitanya. Men proposis, God disposis, bahwa manusia punya rencana dan Allah yang nentuin. Tapi manusia juga penentu akan surga neraka karena manusia diberikan otak yang cerdas. Alhamdulillah. Wallahu akhrajakum min butuni
ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Tatakun lagi. Emangnya bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum baru la'alakum tatakun. Kalau tadi tashkurun. Barangan aja teriak-teriak. Allah mengeluarkan kamu dari perut emakmu. Alhamdulillah. La ta'lamuna syai'a, kamu enggak tahu apa-apa. Enggak tahu. La ta'lamuna syai'a, mak kita beranakin kita, melahirkan kita, mak, mama bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Betul enggak? Karena sakitnya kita, air mata ibu membasahi pipi. Betul enggak? Karena membesarkan kita, resah dan gelisah selalu emak kita alami. Kamu bersyukur emakmu solehah, bapakmu soleh. Pak Kiai, Pak Haji, Ustadz Kiai Haji Al-Sadikin bisa titip anak-anak saya, biar ini anak menjadi anak yang on call, anak yang anytime already standby, siap pakai. Ini anak biar pada pinter agamanya, masya Allah. Kalau kita ngaji di pengajian, sholawat semua diajarkan. Tadi pagi saya baru naik ke panggung, ke mimbar, duduk, itu anak santri kita sallu ala Muhammad, masya Allah. Dia tahu itu yang mana orangnya. Diri, ane mau lihat wajahnya. Diri, coba yang baca sholawat. Coba. Coba kamu berselawat buat saya tadi, buat semuanya selawat. Tadi barusan pas saya mau naik, kamu selawat. Coba tadi. Allahumma coba. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya udah. Ya. Ini yang saya maksud. Man shalla alayya salatan wahidatan. Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa orang yang membaca sholawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dan Allah membalas pahalanya 10. Kita baca satu, Allah membalas pahala dengan 10 kali. Amin dong. Amin. Wa man shalla alayya salatan wahidatan asyra, wa man shalla salatan asyra, siapa orang yang baca 10, sallallahu alaihi biha mi'atan. Yang baca 10, Allah balas jawabannya, pahalanya 100. Amin. Siapa orang yang baca alfan, yang baca 100, maka man sholla alayya mi'atan, maka Allah jawabnya alfan, 1000. Alhamdulillah. Wa man sholla alayya alfan, siapa orang yang baca 1000, maka Allah membalasnya berapa? 10.000. Berapa? Allah balaskan tadi 100, 10, 100, 100, 1000. Kalau 1000 berapa? 1.000.000. Lam tamasa unar, enggak bakal disentuh oleh api neraka nih orang kalau baca selawat sebanyak-banyaknya. Amin dong. Amin. Sallallahu ala Muhammad semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, semuanya.
sorga, pertama wajahnya bersinar berseri-seri, kedua lidahnya fasih, salawatnya subhanallah, alhamdulillah. Yang ketiga ahli sorga wa qalbun taqiyun, hatinya takwa di mana-mana dia berada, dia bertakwa sama Allah. Alhamdulillah. Insya Allah bertakwa kepada Allah. Yang ketiga tuh qalbun taqiyun. Yang keempat ahli sorga itu wayadun sahiyun, tangannya dermawan. Apalagi yang ceramah Agus Dermawan, pas banget ini, cakep Pak Hidayah, pas banget ini, cakep Pak Haidir, Kiai Haidir. Banyak burung terbang di awan. Bilang cakep ngapa? Saya lagi pantun. Lagi pantun. Banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak lihat Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli sorga. Tunggu, lagi ngarang. Beribu-ribu pohon kelapa. Kurang kompak. Tangannya angkat semua begini. Beribu-ribu pohon kelapa. Hanya satu pun beringin. Banyak DKM di Nusantara. Cuman Pak Ustadz Haidir yang gua ingin. DKM. Kali-kali aja DKM. Langit tujuh tinggallah 6. Langit 7 tinggallah 6. Kompak. Langit 7 tinggallah 6. Jatuh sebuah di Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam. Langit runtuh cakep. Kiamat. Langit runtuh, bumi tenggelam, cakep. Seharusnya kan langit runtuh, bumi tenggelam, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Kiamat. Langit runtuh, bumi tenggelam, cakep. Pokoknya semuanya saya yakin ini maulid malam ini jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya subut ainudul akidah, mantepin ideologi akidah yang tinggi. Insya Allah iman biar meningkat frekuensi takwanya. Yang kedua, tanamkan subutun ainudul akli. Nah, nih santri, selain iman, kiai kamu menempa kamu tidak hanya iman saja, subut ainudul akli, mantapkan, tetapkan rasio akal, visu analisa, daya intelektual yang tinggi. Jadi kamu jangan ada kata bandel anak-anak mah wajar, tapi ingat bahwa emak kamu yang melahirkan kamu. Kalau yang namanya santri ditempa iman sejak dini dan akalnya, rasionya, pola pikirnya bagus, saya yakin ke depan itu menjadi anak-anak pemuda yang penuh berakhlakul karimah. Yang ketiga, gurumu, kiaimu menanamkan subut ainudul nafsi, mantapkan jiwa. Biasanya hidup di alam dunia ini, Bu, itu penuh dengan ujian, tapi jiwanya mantap, kokoh berlapis iman dan takwa. Amin semuanya. Yang keempat, gurumu, kiaimu menanamkan kepada kamu subutun ainudul istimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat, agar kamu tidak menjadi hamba atau manusia yang sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombongnya, dan kamu nggak bisa menembus bumi ini yang begitu luasnya, dan nggak bisa juga sombong itu lebih tinggi daripada gunung ciptaan Allah. Betul apa tidak? Makanya hari ini juga ibu berubah sikap mentalnya, dan anak-anak muda juga semua berubah sikap mentalnya. Insya Allah ke depan nanti yang saya bilang tadi bahwa the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini menjadi leader untuk tomorrow, hari esok yang lebih baik. Dan saudaraku yang terhormat, mari sama-sama kita bina akhlak ini sebagaimana Rasulullah Allah menyatakan bahwa laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang patut dicontoh itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu adalah Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu basyarun tapi lakal basyar. Dia manusia tapi nggak seperti manusia macam kita. Kalau Nabi bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi itu seperti batu permata intan, batu permata mahal. Nabi kal yakut seperti yakut, batu permata. Kalau kita bainal hajar, di antara batu-batu lain. Kalau Nabi kayak permata, intan, berlian. Kalau kita kayak batu apa? Batu apa? Koral. Ini batu kali. Tapi biarin batu kali juga. Kalau iman kita kuat, man syaba alaih syekh syaba alaih. Betul. Siapa orang yang membiasakan, merinding saya, masa mudanya kayak begitu, matinya begitu. Masih muda ngaji, meninggalnya ngaji. Amin. Masih muda, tahajudnya bukan main, rajin sampai dia usia tua tahajud, meninggalnya tahajud. Amin. Husnul. Masih muda sampai gedenya rajin main gaple, matinya main gaple. Lo bilang amin, awas lo. Nauzubillah min. Kiai, saya punya teman tuh di Duren Sawit, namanya Brigade Jenderal Polisi, Brigjen Polisi Edi Karnadi. Teman saya akrab. Dia Avanti, sebetulnya dia ketua DKM di Duren Sawit, tapi pangkatnya bintang 1, Brigjen. Dia kegemukan. Habis lebaran kan makan apa? Dia main tenis untuk olahraga. Rajin ibadahnya. Di tengah lapangan dia meninggal. Ready, tak, meninggal. Biarpun dia meninggal tengah lapangan lagi main tenis olahraga, kalau rajin ibadah surga. Amin. Saya punya jamaah haji Armina Reka nih, jamaah saya ini Bapak Haji Muhammad Hidayah ini, masya Allah. Dia karena dengar saya ceramah di Mekah Madinah, katanya udah nanti saya ajak ke kompleks saya. Saya itu waktu ceramah dan saya bimbing haji ORH Plus Armina Reka, saya masuk ke Raudhoh, tapi 2 tahun yang lalu sebelum Bapak Hidayah. Pada saat itu sujud di Raudhoh, saya udah 15 menit kan, saya udah selesai di Raudhoh, sholat minta apa aja deh, sholat taubat, sholat hajat ya, dan sholat macam-macam deh. Ibu bapak mau tahu gak? Pas udah saya berdiri 15 menit, ini sahabat saya dari Kalimantan, saya bilang, Pak, udah Pak selesai. Itu askar polisi Arab bilang, Ruh, gum, bangun, Ruh, pergi cepetan, kan begitu. Diusir sama askar, dia nggak mau juga sujud, dikirain lagi khusyuk. Pas dicolek jatuh meninggal. Lagi sujud di Raudhoh meninggal, husnul. Di Asyafiyah lagi baca Quran, mak lagi baca Quran, meninggal. Lagi baca Quran. Itu saya bilang hati-hati. Kita nggak tahu, siapa tahu aja malaikat Israel datang ini malam, semua dicabut. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dicabut semuanya, besok TV rame. Dan saya nggak ada nganterin nih malam. Jamaah Masjid Al-Barakah Tangerang saat peringatan Maulid, semua tuh jamaah cakep-cakep. Tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi, alias meninggal dunia, kurung buka, innalillah dan seterusnya, kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Masih koma. Kiai Haji Ali Sadikin juga masih hidup, koma. Semuanya masih hidup nih, amin semuanya. Semuanya hidup, amin. Saudaraku, kita nggak tahu juga, siapa tahu aja malaikat Israel udah nungguin di rumah kita masing-masing. Betul nggak? Bisa. Pas ibu-ibu yang pojok ngomong sama saya, kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di masjid ini. Tetap disamperin. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba di hadapannya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur,
walaupun hanya sesaat, la sorfan wala adlan, nggak ada tuh negosiasi bargaining, maaf kontrakan dunia udah habis. Makanya sebelum kita meninggal siapin dulu tuh tabungannya tuh, sedekah jariyah. Dengerin, sedekah. Nih sekarang kan belum bawa duit nih, ntar pulang ke rumah uang yang di bank dimana, buka aja cek, kasih panitia pembangunan. Bu, amin ngapa? Ada burung 5 ekor. Ayo semuanya lihat, saya semuanya lihat. Hei, ada burung 5 ekor. Ditembak 1 ekor, mati. Tinggal berapa? Tinggal 1, kan yang 4 terbang. Udah 2 kali lo salah lo. Udah salah kenceng lagi. Burung 5, tembak 1, yang tinggal 1 karena mati. 4 terbang karena kaget. 4 udah salah kenceng lagi aku. Kalau uang kita 5.000 disumbangin 1.000, kelihatannya uang kita 4.000. Sebetulnya uang kita itu yang 1.000, semakin gede nyumbang buat agama, semakin besar tabungan di hadapan Allah. Amin dong. Ini yang 4.000 bukan uang kita, mungkin jatuh, mungkin kecopet, mungkin beli sayuran, besok dimakan jadi kotoran, betul enggak? Yang uang kita semakin gede nyumbang buat agama, semakin, apalagi buat masjid, semakin besar tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua menjadi ahli surga. Dan nanti saya sambung, sekarang kan hari apa? Sabtu malam Minggu ya. Besok hari Minggu, hari Ahad, Seninnya saya sambung pada pengajian ini malam nih, ceramah ini malam. Hari Senin subuhnya saya sambung siaran langsung dari TVRI Nasional Serambi Islami. Saya sambung Senin pagi jam 5 habis subuh ya. Judulnya ceramah nih malam ya. Kalau sempet saya bilang Al-Barkah, saya ngomong Al-Barkah kalau sempet. Kalau sempet saya ngomong apa kabar, Assalamualaikum Al-Barkah, Al-Barkah. Saya masuk ke kamar ibu bapak masing-masing hari Senin, tiap Senin pagi subuh. Kalau pengen ngikutin terus itu yang saya bilang tadi, Instagram saya kh.agusdermawan itu saya udah mulai main media itu. Kenapa? Sekarang kacau, banyak ini permainan yang perjudian online segala macam. Nah saya isi bahwa materi itu kh.agusdermawan. Mana HP-nya? HP-nya mana HP-nya? HP-nya mana? HP-nya mana? Daripada nonton yang nggak bener, saya kh.agusdermawan insya Allah mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Dan saudara-saudaraku, saya nggak berpanjang kalam ya. Ini waktu juga udah larut malam juga, dan saya ikuti Maulid Nabi, salawat tadi Allahu Akbar. Cuman saya kasih resep aja. Saya kasih resep kata Nabi yang diamalkan oleh Al Habib Umar bin Hafiz ya. Al Hafiz itu dari Yaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Siapa yang baca itu kalimat seperti tahlil dan sholawat kayak begitu, maka Allah jamin, Allah jaga daripada sifat kemiskinan. Dijamin sama Allah itu diamankan dari kemiskinan. Yang kedua, Allah jaga tuh kuburannya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah ketuk ini kita mengetuk pintu surga. Artinya kita akan masuk surga. Pertama, Allah amankan dari kemiskinan, yang kedua dijaga kuburannya, yang ketiga Allah kasih, Allah ketuk pintu surga. Kalau kita membaca fi kulli yaumin, kulli yaum itu setiap hari baca habis subuh 100 kali, mi'ata marratin, marrah, sebanyak 100 kali habis subuh itu baca. Luar biasa. Coba ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Kan waktu kita zaman kecil dulu diajarin tuh sama kiai kita tuh di kampung kita tuh, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Semuanya la ilaha illallah.
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Baca 100 kali habis subuh setiap hari, insya La ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah itu Maha Raja. Malik Haqqul, Maha benar. Mubin, Maha nyata. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Shadiqul Wa'dil Amin, Shadiq jujur. Kemudian dia enggak ikat janji. Al-Amin, terpercaya. Amalin insya sampai ketemu di hari Senin pagi ya, jam 5 kurang habis subuh ya, jam 5 kurang sudah kita tayangkan live. Insya Allah nanti ada juga di Islam Itu Indah Trans TV, juga ada di Cahaya Hati Indonesia, ada juga di Damai Indonesiaku, terutama di TVRI Nasional tiap hari Senin pagi jam 5 kurang. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Kiai afwan hapunten. Cukup sekian Pak Lurah ya, kemudian Pak Ustaz Haji Muhammad Hidayah, terima kasih atas undangannya, dan alhamdulillah dari malam ke malam saya nggak pernah terima 2 atau 3 atau enggak zaman dulu saya sehari bisa sampai 12 tempat. Kenapa? Karena panitia bilang Pak Kiai 10 menit aja, asal Pak Kiai berhadapan kepada umat supaya saya nggak dibilang bohong sama umat. 10 menit, ada bilang 5 menit aja. Maka sempat sampai 12 tempat. Dulu sebelum ada UJ, sebelum ada Solmed, sebelum ada Agim, sebelum ada Mama Dede, baru saya, MZ Zainuddin sama Kosin Nurseha. Oh, itu jemputan dari airport ke airport. Dari mulai nggak terkenal sampai terkenal, sampai nggak terkenal lagi, alhamdulillah. Jadi kenapa Bu ketawain saya? Alhamdulillah, katanya Pak Ustadz Haji Haidir, saya dibilang awet muda ya. Dari zaman dia masih pengurus, masih remaja, ngundang saya, kemudian ketemu di Mekah, kemudian sekarang di sini, Masya Allah, sampai dia punya cucu. Agus Dermawan wajahnya masih begini-gini aja, tapi tetap Kiai umurnya itu tambah terus ya. Dari mulai dulu sekarang umurnya udah 59 tahun, 1 tahun lagi udah hampir 60 ya, tapi nggak bisa dibohongin. Bangun dari tempat duduk aja kayak dia noh. Nah iya nih, ini Pak Yanto agak susah ya, biasa. Paham ya? Paham ya? Ada pantun. Udah cukup sekian dari saya. Kita sambung lagi, jangan sekarang, nanti bosen ya, bosen, disambung nanti di hari Senin pagi. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim